Saat aku harus bisa untuk tentukan pilihan, Tuhan tolong pimpin aku dengan hati yang terang. Saat aku pun berjalan di dalam kegelapan, Tuhan beri aku hati yang terang. Halo Sobat Eka, ada Alma Tania di Palmera, Warta Kota. Wih. Langsung. Halo, Apa kabar Alma baik, Tania? Alma baik, Tania alhamdulillah. ini dulu salah satu membernya, member personelnya grup vokal ya. Apa nyebutnya apa? Ya mungkin grup vokal. Grup vokal Putih Abu-Abu. Memilih jalan sendiri, bersolo karir. Nah, Sobat Eka, Alma Tania baru saja merilis single perdana ya. Iya. Single perdana solo, judulnya Hati yang Terang. Alma boleh berbagi cerita bagaimana pertemuannya dengan Pongki Barata, tetangga di Jogja itu. Pencipta lagunya, kemudian prosesnya bagaimana, boleh ceritakan Oke. proses berkaryamu. Terus sekarang? Iya, betul. Jadi ceritanya itu kenapa aku bisa ketemu sama Mas Pongki, aku kan emang satu label kan. Oh, di Multimas ya? Production Oke. ya. Pertama itu cuman emang aku jarang ketemu karena Mas Pongki stay di Bali juga. Jadi cuman ya udah gitu satu label aja gitu kan. Terus pada keadaan yang sangat tepat, anjay. Jadi aku tuh di di kosan kan sendiri kan di Jakarta kan, ceritanya merantau nih aku. Udah nggak di Cianjur berarti udah ya? Di Cianjur. Nah aku udah stay di Jakarta. Tahu rumahnya Abah Jajang itu nggak, Tania? Alma? Abah Jajang. Abah Jajang yang viral itu, yang rumahnya bisa dari rumah dia bisa ngelihat apa air terjun itu loh. Cianjur itu. Oh iya tahu. Oke, itu nanti diomongin. Ya. Terus Terus udah kayak gitu, aku dikabarin lah kalau misalkan Mas Pongki itu ngerilis single baru Hati yang Terang. Nah, terus aku kan dengerin tuh. Nah, pas lagi ngedengerin emang posisinya aku lagi kayak bimbang gitu, maksudnya tuh aku tuh bener gak ya gitu milih jalan ini gitu, berani gak ya, kuat gak ya gitu aku sendiri. Apalagi jauh dari keluarga juga kan, nggak ada siapa-siapa, jadi terus pas ngedengerin lagu itu kok kayak relate gitu ya, kayak nyentuh lah ke hati. Ini beneran ya, aku serius. Terus udah kayak gitu, aku emang suka cover-cover kan, cover-cover. Nah udah kayak gitu, aku cover-cover lah di aplikasi sebelah, boleh disebut? Boleh. Di TikTok, kan aku punya cover by Alma gitu. Terus akhirnya aku cover di TikTok aku. Nah emang aku awalnya cuman ngasih tahu aja bahwa emang ada seberat ini loh gitu. Nah tapi pakai lagu itu gitu kan. Akhirnya, itu belum tanda tangan kontrak tuh ya? Di Multimas. Udah. Enggak, maksudnya belum klik kan untuk nyanyi lagu itu? Belum. Cuman iseng aja nyanyi, cover itu ya? Nah akhirnya di notice sama Mas Pongkinya. Nah udah, aku kira di notice ya udah sekedar di notice gitu kan karena satu label. Nah nggak lama dikabarin dari label ternyata aku disuruh nge-cover lagunya Hati yang Terang. Emang kan cuma setengahnya doang tuh waktu di TikTok tuh, ternyata aku pikir kan emang di YouTube Multimas aku selalu cover lagu, terus konten-konten gitu full kan covernya. Aku kira tuh cuman mau di YouTube aja gitu kan, cuman kayak gitar-gitaran biasa doang. Ternyata enggak kayak gitu katanya. Ini tuh mau dijadiin single perdana kamu gitu. Oh, aku bilang recycle. Iya katanya. Featuring Pongki Barata. Oh, aku kan kaget ya, maksudnya tuh aku kira tuh ya udah gitu kan, nggak mikir sejauh itu. Terus kata Mas Pongkinya, iya kamu mau nggak katanya nyanyiin lagu itu langsung saya. Komunikasi sama Pongki? Ya udah kayak gitu, cuman masih telepon video call kayak gitu, nggak ketemu. Nah udah gak lama akhirnya deal deh. Deal. Terus aku recording. Pas recording ada cerita lucu. Jadi aku tuh kan biasa recording tuh kan maksudnya walaupun banyakan kan tetap aja sendiri-sendiri ya. Terus kan emang biasa recording tuh nggak ada pencipta lagunya. Iya. Ya kan, cuman vokal director ya sama aku aja gitu kan. Aku awalnya pas pertama awal-awal recording tuh emang kayak gitu. Lagi asik sama Mas Irfanat kan lucu tuh, Susundaan.
Terus aku lagi record, emang iya dia bisa Cocok Sunda, ya? bisa Jawa juga. Iya, keren. cocok ya? Terus aku recording, lagi asik-asiknya. Nah pas mau ngisi bagian ref, aku udah feel-nya udah dapet tuh, udah dapet. Terus aku ngisi, tiba-tiba Mas Pongki dateng. Terus bilang, halo bro, semua. Aku kan pas mau ngisi, aku jadi terus kata Mas Jadi Irfan, surprise itu ya? nah jadi aku kaget kan, enggak maksudnya aku tahu Mas Pongki mau datang, cuman tahu. aku nggak tahu kalau misalkan Mas Pongki juga ikut di Rekaman, dalamnya gitu lah, di ruangan rekaman. Terus akhirnya aku kan kaget, terus kata Mas Irfan, Neng kenapa diam, katanya, lanjutin gitu, kata aku teh, oh iya sebentar, kenapa kamu teh gugup, bukan ada Mas Pongki? Oh enggak, kata aku teh, bohong, katanya, minum dulu, iya, jadi kan deg-degannya, soalnya kan Mas Pongki itu agak lumayan tegas ya kalau misalkan di recordingnya kayak gitu kan, di kerjaan lah. Terus aku salah lirik lah dikit, katanya salah, bukan kayak gitu. Terus kan lumayan deg-degan karena nggak pernah juga kan diliatin sama pencipta lagu langsung gitu. Udah kayak gitu, udah deh. Segitu. Jadi malah ini dong, jadi malah mengganggu tanda kutip. Mungkin apa ya? Nggak sedikit mengganggu, cuman akunya asalnya nggak gugup, jadi mikir, maksudnya jadi takut gitu, jadi takut salah lirik gitu kan. Meskipun akhirnya memang salah ya. Iya, iya sih. Nggak sampai kemudian dibentak atau kemudian berhari-hari gitu nggak? Enggak. Recordingnya cuma sehari juga. Iya. Selesai. Berapa jam itu jadinya kemarin? 5 gitu, pokoknya dari jam 11 sampai jam 5 sore. Iya. Itu awalnya memang langsung lagu ini yang diminta atau sebelumnya memang ada beberapa pilihan lagu untuk dinyanyikan? Enggak, cuman lagu ini doang. Hanya lagu ini? Hanya lagu ini. Cuman mungkin setelah lagu ini Mas Pongki tuh mikir-mikir lanjutin atau enggak, ternyata lanjutin katanya gitu. Oh, jadi, ada lagu lain? Ada, okay. Itu banyak lah. Enggak, maksudnya selain Hati Yang Terang memang enggak ada pilihan lagu yang lain ya untuk dinyanyikan ya? Maksudnya Alma milih kira-kira yang mau jadi single solo perdana apa gitu, ada nggak itu kemarin? Enggak disuruh milih mau lagu yang mana, karena aku awalnya sukanya sama lagu ini, langsung, jadi ya lagu ini gitu. Jadi karena pernah nyanyiin ulang, pernah cover, jadi nggak terlalu kesulitan? Nggak terlalu kesulitan sama sekali, jadi nggak kayak misalkan aduh susah lagunya gini, nggak terlalu, nggak susah gitu. Sebelumnya sempet mendengarkan lagu ini dulu kah? Kayak kan lagunya pernah dinyanyiin Faris RM tuh. Nah kalau yang sempet dengerin lagu versi Faris RM apa enggak? Atau udah belum, versi Alma aja langsung gitu? Belum pernah. Kalau yang Faris RM belum pernah, karena nggak dibentuk digital kan, cuman bentuk kaset beberapa ribu aja, jadi eksklusif. Cuman aku pernah ngedengerinnya kan, ini kan rilisnya tuh yang versi Mas Pongkinya tuh kan Januari ya. Nah aku dengernya pas versi Mas Pongki, jadi aku kira ini emang single terbaru. Pas diceritain ternyata ini tuh dibuat untuk temennya itu Faris RM gitu. Nah, tanpa pernah diduga sebelumnya, meskipun nggak menyangka juga akan satu label gitu, bisa menyanyikan karyanya beliau. Dia kan juga lagu-lagunya ngehits tuh kan. Iya. Pongki Barata setelah meskipun keluar dari Jigustik, dia tetap eksis sebagai pencipta lagu. Ngerasa apa? Alma ngerasa bangga gitu apa, merasa istimewa pasti bisa lah, menyanyikan karyanya beliau pasti gitu? dong, pasti ngerasa kayak gitu, apalagi satu label ya, karena aku pas ditawarin masuk ke sini tuh aku sama sekali nggak tahu kalau misalkan aku tuh satu label sama Mas Pongki gitu. Pas gak lama, beberapa hari aku udah mulai ngantor bikin konten, barulah aku tuh selalu ngeliat itu Mas Pongki tuh apa sih, emang kita mau promosikan atau gimana? Kita satu label katanya, satu label, barulah gitu. Terus apa ya, bisa kenal deket juga seneng banget karena orangnya asik, bisa menjadi pengganti apa ya, mungkin kalau pelipur lara? Bukan. Karena kan aku jauh juga kan dari papa mama, mungkin kalau ketemu tuh bertukar pikirannya tuh enak gitu, karena Mas Pongki tuh punya anak seumuran aku. Gitu. Yang gede ya? Cowok kan ya? Cowok semua itu? Iya. Jadi pas ya, klik ya? Klik, jadi kayak anak dan bapak. Klik sama anaknya apa klik sama bapaknya? Oh, sama bapaknya lah. Maksudnya kayak anak dan bapak, kalau sama anaknya belum ketemu. Oh, oke, karena Pongki punya anak seumuran. Ya, oke. Jadi Alma merasa ketika ketemu Pongki ya ini ya, nggak pernah menyangka ya, tidak pernah menduga kan ini ya. Masuk Multimas itu apa pertimbangannya?
Pertimbangannya Karena nggak tahu Jauh. ada Pongki di situ kan? ya nggak tahu. Pertimbangannya Atau ada bukan faktor yang lain itu? enggak ada. Maksudnya pertimbangan masuk ke multimas Iya, kan? Bukan soal multimasnya kayak gimana, cuman lebih ke mikir ini pasti jauh dari orang tua gimana nih gitu. Oh, pikirannya pasti itu ya? Terus Jakartanya sendiri nih gimana gitu. Itu doang sih. Nah, sebelumnya nggak pernah ini ya, nggak pernah jauh dari orang tua ya? Enggak pernah. Kalaupun manggung pasti bolak-balik ya? Jakarta, Iya. Cianjur. Paling jauh kemana dulu manggung itu? Nyanyi? Manggung tuh kemana ya? Tangsel. Paling jauh dari rumah mana? Cianjur Selatan. Mana lagi ya? Udah sih Bekasi. Udah nggak. Abis itu pasti pulang keluar. lagi ya? Abis itu pasti pulang lagi ke Cianjur ya? Iya, Oke. pulang lagi. Beberapa hari doang. Paling lama tuh waktu itu pernah series kan, sebulan. Cuman ketemu, Tetap ketemu ditengokin gitu. Oh, Jadi enggak orang tua yang ke sini. Oke. enggak berbulan-bulan. Mengobati rindu gimana jadinya kalau sekarang udah memutuskan untuk sendiri? Gimana ya? Maksudnya udah dewasa juga gitu kan, mau nggak mau gitu, ini jalannya kan. Ya paling video call atau Oke. kirim-kirim apa gitu doang sih. Kepikiran nggak Gimana lagi? bikin lagu sendiri itu, Alma? Kepikiran, aku udah Atau bilang, memang sudah punya? Udah punya? belum terlalu diseriusin sih, cuman udah ada. Maksudnya ya apa ya istilahnya, mentahannya udah ada deh gitu. Tinggal diproduksi gitu. Tinggal kontak Pongki Barata aja. Ya, Mas aku Kira-kira punya ini gitu. Gimana? kira-kira tinggal minta. disempurnakan sama beliau kan Ya, bisa kan? harusnya bisa. Ada respon apa setelah Alma menyanyikan ulang lagu Hati yang Terang? Dari Respon dari orang tua, dari Oke. penggemar barangkali, kalau dari pecinta musik penggemar, Indonesia. wes, luas sekali. Kalau dari orang tua ya pasti bangga lah. Maksudnya kan sebelumnya nggak pernah juga kan nyanyi, maksudnya tuh seserius ini sendirian gitu kan. Terus apalagi sama Mas Pongki, kebetulan kan mama papa suka banget sama Mas Pongki, jadi nggak kepikiran juga, seneng lah gitu. Kalau followers aku mungkin Bertambah banyak. bertambah, alhamdulillah, walaupun sedikit. Cuman ya kebanyakannya gitu, pas aku sendiri tuh pada nanyain gitu. Karena dari sananya tidak diklarifikasikan bahwa aku sudah tidak di sana, jadi kebanyakan tuh nanya ke aku, terus bilang gitulah, banyak kata-kata yang nggak enak. Cuman ya mau udah terbiasa sama gitu, biarin aja. Udah biasa ya, kau udah jadi orang terkenal tuh begitu ya. Ya, Jadi nggak sorotan terkenal tuh wajar ya. Iya, jadi ya udahlah, kalian mau berpikir apapun, ya udah ini hidup aku ya, gimana aku dong gitu. Jadi mulai kapan udah nggak di Putih Abu-Abu? Alma. Akhir 2022 awal Desember, akhir Desember gitu ya. Pokoknya pas tahun baru. Tahun baru 2022 ya? Udah solo Iya. berarti, udah memutuskan sendiri. Tapi belum masuk ke multimas. Oke. Beberapa hari baru. Aku kan waktu itu tuh lagi di liburan tahun baru tuh aku di Jogja. Nah pulang dari situ barulah aku dapat tawaran itu gitu. Tawaran ke multimas. Itu apa kira-kira yang membuat Alma kemudian memutuskan berpisah, dan apa karena yakin untuk solo karir, ada tawaran baru yang lebih menarik barangkali, sampai akhirnya say goodbye sama Putih Abu-Abu? Kan kalau dibilang aku keluar dari sana, keluar atau dikeluarin ya? Dari sana tuh aku belum ditawarin multimas juga, jadi Saat aku itu? ya jadi nggak ada alasan aku keluar dari situ tuh karena memilih multimas, enggak, karena belum ada keputusan juga. Cuman lebih ke apa ya, aku yang namanya bergrup itu selain yang kakak tadi bilang, maksudnya ya dibagi-bagi yang kayak gitu, selain itulah ya faktor utamanya tuh karena aku punya keinginan yang lebih besar daripada grup gitu. Oke. Dan kalaupun aku mengeluarkan apa ya, sebuah Karya. masukan tuh Oke, nggak seluas apa yang aku pengen dan nggak sebebas apa yang aku pengen. Terus bagi aku tuh kurang berkembang gitu aku, karena aku tuh pengennya jadi pencipta lagu, aku pengen punya lagu sendiri, pengen nulis lagu sendiri. Sedangkan aku pernah mencoba itu dan akhirnya di stop gitu, karena kita tuh grup gitu, bukan masing-masing gitu kan. Jadi kita kalaupun harus bercahaya semua, nggak boleh sendiri. Nah itu yang aku maksudnya tuh, tapi ya gimana gitu, aku sulit mengimbanginya sih, lebih kayak gitu, karena aku punya keinginan yang lebih besar daripada aku di situ gitu. Maunya berekspresi lebih Ya, banyak lah lebih keinginan luas. aku. Ternyata nggak bisa ya. Nggak bisa, karena ya grup
ya gimana lagi, kita kan kalau memutuskan sesuatu harus keputusan bersama dong. Dan kalau ya bersinar satu nggak bisa, harus semua gitu. Dalam nyanyi pun harusnya kayak gitu. Teman-teman nggak masalah itu? Nggak masalah. Meskipun sayapnya lepas satu nih? Nggak masalah, karena mereka asalnya berlima kok. Oh, awalnya berlima ya? Awalnya berlima, bahkan awalnya berempat. Awal berlima ya oke, tapi Alma masuk di formasi awal apa memang belakangan masuknya? Di tengah-tengah. Oh, di tengah-tengah. Jadi aku sama Cheryl tuh bisa dibilang baru, cuman duluan Cheryl, baru aku. Oh, bukan yang terakhir kan berarti? Aku. Ya. Yang bukan. terakhir aku. Oh, yang terakhir masuk terakhir. Terakhir masuk. Berarti personel ke-6. Oke. Apa namanya? Mereka mengikhlaskan gitu ya? Manajemen juga nggak mempersoalkan? Enggak mempermasalahkan, karena ini tuh sesuatu yang aku pengen dan dikabulkan gitu. Jadi makanya banyak orang, Ama tuh keluar sendiri atau dikeluarin sih? Nggak bisa dijawab. Karena ini tuh keinginan aku, beberapa kali aku ngomong, dan akhirnya kebetulan kontraknya juga waktu itu udah habis dan dikabulkan gitu sih, jadi lanjutin. Kontrak itu kontrak personal apa kontrak grup itu? Kita semua. Semua itu harusnya grup berarti? Jadi kita udah selesai nih semua, dan diputuskan siapa yang lanjut, siapa yang enggak gitu. Ditanya masing-masing itu? Lebih secara personal itu ditanya, Alma lanjut apa enggak, Sheryl lanjut apa enggak, Intan lanjut apa enggak, Karin iya mbak, gitu? Ya gitu. Enggak ditanyakan. Oh. Emang keputusan yang punya. Oh, yang punya. Ya. Yang punya memilih 1, 2, 3, 4, 5 Ya, ini lanjut. siapa nih yang mau dilanjut? Ya, kamu lanjut ya, kamu enggak ya? Oh. Jadi, tapi menurut aku tuh nggak ngerasa kayak, oh kamu tuh dikeluarin. Enggak, karena sebelumnya aku pernah meminta. Ya, pernah meminta untuk aku dikasih kesempatan untuk sendiri. Oh, oke. Dan akhirnya mungkin ya dikabulkan. Positive thinkingnya ya, kita sebagai orang. Saat itu tahun berapa itu? Waktu minta itu? Waktu minta tuh masih 2022. Oke. 2022. Enggak, artinya sebelum ini kan, sebelum benar-benar keluar kan? Iya, sebelum. Baru dikabulkan kemarin? Pas-pasan kontrak habis. Oh. Cuman Putih Abu-Abu juga nggak mendeklar ya? Si Alma Tania ini udah nggak di Putih Abu-Abu, nggak ada ya? Salahnya tuh itu, jadi apa ya, maksudnya bisa dibilang aku kan aktif juga ya di podcastnya, apapun itu kan aku aktif gitu, diaktifkan lah gitu kan kasarnya. Cuman harusnya tuh diklarifikasi dong gitu, jadi orang lain tuh nggak hanya nuduh ke aku, nggak berpikiran yang lain-lain. Jadi orang lain tuh enak, oh gitu, oh ya udah gitu. Jadi kan orang lain tuh bisa satu pikiran tuh, bisa satu misi, maksudnya tuh bahwa ya udah jalan orang beda-beda, ini yang jalan Alma pilih gitu kan. Kalau misalkan jadinya kayak gini kan orang lain ngegantung, ngiranya aku pergi, kalau udah naik langsung pergi, bilang aku gak tahu diri atau apapun yang bikin aku nggak enak. Ya emang aku bisa tidak memperdulikan itu, cuman kan lebih baik gitu kan. Karena kan mereka pun stay bukan di sebuah label yang biasa aja. Jadi ya udah gitu. Karena aku pun kontrak di situ. Menurut aku pengennya sih harusnya diumumkan, jadi enak semua gitu. Teman-teman tetap ini teman-teman yang lain tetap keep in touch. Wah, keep in touch. Sama. Atau ya udah ya, lu udah sendiri gitu. masih hubungannya tetap baik ya? Hubungannya tetap baik, cuman ya karena aku sibuk, mereka sibuk gitu sih. Jadi udah, artinya teman-teman merelakan juga si Alma udah nggak di Putih Abu-Abu itu. Iya. Ada omongan itu sebelumnya dengan mereka? Pernah ngobrol juga soal ini, kalau misalkan aku pengen kayak gini. Ya mungkin pas terjadi pun mereka udah bisa nangkep ya, karena sebelumnya aku pun cerita sama mereka dulu, baru ke ya founder dan yang lain-lain. Jadi kegelisahan itu sekarang berujung pada munculnya single solo ini ya, Hati yang Terang ya? Iya mungkin, udah sendiri. Maksudnya tuh, dan aku tuh nggak ngerti ya sama yang namanya netizen sih, kita nggak bisa kayak gimana juga. Dan aku tuh udah sendiri dan mereka masih menanyakan itu gitu loh. Di setiap kontennya tuh udah banyak banget yang nggak ada aku, dan mereka ada ada kontrak besar, ada ada acara besar, dan tanpa aku ya kalian bisa menyimpulkan lah gitu, kenapa masih menanyakan gitu kan. Kadang aku juga jadi nggak enak kan kalau misalkan aku bilang iya aku tuh udah gak di sana. Takutnya kan persepsi orang mikirnya oh lu pergi atau kayak gimana gitu kan. Jadi ya gimana ya, pas dengar kalau misalkan aku harus tour radio dan yang lain-lain, mungkin ini kesempatan buat bisa aku
ngejelasin ke ya kalian gitu. Itu di medsos gitu barangkali Alma tidak menceritakan juga itu, tidak mengumumkan bahwa gue udah solo nih sekarang, gue udah sendiri nih. Aku sempat ngumumin cuman nggak dengan frontal kalau misalkan aku gak di sana lagi. Cuman kan pas-pasan aku keluar nih bikin single inilah. Terus aku bikin video, ya emang video-video dan ada sedikit kata-kata yang harusnya mereka paham. Nggak serumit itu kok, aku orangnya nggak semisterius itu, jadi harusnya paham sih. Jadi akhirnya merasa lebih nyaman nih karena sekarang titik awalnya dimulai. Kayak Alma kayak keluar dari ajang pencarian bakat, jadi begitu udah keluar dari TV kan Alma harus berjuang sendiri kan, harus coba eksis gitu loh. Lewat single solo Hati Yang Terang, akhirnya setelah menapaki perjalanan karir sendiri udah mulai merasakan nggak ternyata lebih enak sendiri nih ternyata, atau menyesal nih ternyata enakan rame-rame nih ternyata? Sebenarnya ada, apapun itu yang kita pilih kan ada sisi negatif sama positifnya. Mungkin kalau bareng-bareng enak, segala apapunnya kita diurusin, tinggal milih atau apalah itu, jadi kita tinggal jalan gitu kan, karena banyak. Kalau sendiri juga sebenarnya bisa dibilang nggak enak, enggak juga, cuman lebih ke aku dapet ilmu baru dan banyak. Pertama, kalaupun aku kan sendiri nih, otomatis segala apapunnya tuh kan setidaknya tuh harus memulai dari aku yang memutuskan. Misalkan kayak bikin video klip kemarin, ada masukan nggak, kita talentnya siapa? Karena kan emang aku diajak untuk terjun langsung ke dunia emang persiapan musik video tuh kayak gimana gitu kan. Dilibatkan. Jadi siapa nih talentnya, mau siapa, nanya ke aku. Terus konsep kamu punya gak, konsepnya harus kayak gimana, mikir lagi. Terus bajunya, konsepnya akhirnya kayak gini, bajunya kayak gimana, aku lagi. Terus make upnya kamu sukanya sama siapa, aku lagi. Jadi timnya kamu nyamannya sama siapa, kamu mau jadi siapa yang mau jadi asisten kamu, siapa yang mengurusin kamu. Belajar banyak dong. Karena kalau di Putih Abu-Abu nggak ada itu? Nggak ada, karena kita pokoknya kalau misalkan kita mau bikin video klip, kita tinggal di misalkan sama wardrobe, kita disuruh bawa baju ini. Itu pun kayak misalkan bawa ciput, kerudung warna ini. Bajunya udah diurusin semua, lain udah diurusin. Tempatnya sekaligus pun udah diurusin. Kalau misalkan sendiri, aku ya belajarnya itu karena banyak belajar lah gitu, banyak hal-hal baru yang ternyata harus ini, belajar warnanya tuh harus gini, tempatnya harus gini gitu. Lebih capek dong sebenarnya? Lebih capek, cuman emang kalau kita mau mendapatkan ilmu lebih, ya sama halnya kita mau ngelanjutin sekolah dong. Kita kuliah capek juga, tapi kan kita dapat ilmu lebih. Ya gitu. Gitu sih. Jadi mulai mencoba menikmati ya? Iya. Menikmati perjalanan solo ini ya? Kalau misalkan dibilang nyesel, enggak. Karena ini yang aku mau gitu. Gimana? Jadi orang lain bilang lebih capek dong, atau nyesel gak, atau pengen balik lagi atau kayak gimana. Enggak, karena ini yang aku mau, dan apapun yang kita inginkan kalau terrealisasikan, mau sesulit apapun juga happy dong gitu. Jadi kalau balik lagi nggak mungkin ya? Balik lagi nggak mungkin sih. Masa sih bolak-balik kayak ya? Apaan aja? Ada kontrak ya? Iya, maksudnya tuh bukan soal kontraknya sih, lebih ke apa ya? Yang lebih jelasnya tuh apaan sih bolak-balik gitu. Ya udah labil banget gitu kan. Jadi orang kalau memilih untuk sendiri, ya udah jalan aja sendiri. Kecuali mungkin mereka misalkan ya, ini nih dan ini tuh harus ada kamunya, mereka request ada kamu mau nggak? Ya silakan obrolin ke label aku gitu, dan umumkan ke orang-orang bahwa sebenarnya tuh gimana gitu. Jadi kan orang lain mikirnya enggak, di prank nih, orang kan suka ada yang kayak gitu tuh, nge-prank nih, atau ini drama. Pasti kalau misalkan aku ada balik lagi, pasti ada kayak gitu. Mungkin nggak mereka berenam lagi? Berenam lagi? Berarti orang baru ya? Nggak aku kan? Iya, ada personel baru gitu. Kok dia ketawa? Maksudnya emang aku cuma nanya aja. Berarti regenerasi dong? Iya. Sebenarnya udah ada. Regenerasi udah disiapkan ada. Udah disiapkan. Ya maksudnya masa sih mau, ya maksudnya pada orang-orang yang inti itu masa sih emang
kalian pikir kalian bakal muda terus, emang kalian pikir kalian nggak akan nikah, kalian nggak punya masa depan berkeluarga gitu, pasti ada dong. Jadi pasti disiapkan regenerasinya, ada. Tapi mungkin nyambungnya agak susah kali ya, karena kan kalian dari awal kan, dari SMA kan udah. Oh enggak, apa ya? Mereka satu sekolah, aku enggak loh. Oh enggak ya, pisah, Enggak, beda sekolah ya? ya? Aku beda sekolah. Aku beda sekolah. Aku masuk ke situ tuh karena diajak oleh foundernya. Kenapa diajak? Karena sebenarnya gini, awalnya tuh aku nggak tahu juga Putih Abu-Abu. Aku nggak tahu. Cuman aku mau ikutan lomba dari SMA, waktu SMA kelas 3, aku diajak untuk lomba cipta lagu. Dan harus bentuknya tuh kayak recording gitu. Nyari studio, dan kebetulan guru aku itu, guru gitarnya foundernya, founder Putih Abu-Abu. Akhirnya datanglah ke situ, recording ini itu, dan akhirnya foundernya izin ke guru aku kalau misalkan Alma mau nggak ya kalau misalkan untuk direkrut masuk ke Putih Abu-Abu gitu. Terus nanyalah ke aku kenapa aku harus masuk gitu. Dan emang sebenarnya pun aku nggak tahu loh gitu Putih Abu-Abu. Tapi ya gitu ngomongnya, ya kita butuh kamu karena inilah itulah, banyak lah gitu alasannya. Ya udah akhirnya aku masuk. Bukan aku kayak ajang pencarian bakat, aku ikutan audisi untuk masuk ke Putih Abu-Abu, enggak. Emang ditawarin ya, langsung ya? Iya. Jadi salah satunya ini Mas Ari, karena dilarang pacaran dulu ya. Kalau kita ingat ya, ngobrol sama mereka ya, tahun 2021 masih ada Alma Tania di samping Tugu Tani tuh. Akhirnya sekarang mulai menapaki jalan sendiri. Awalnya tuh memang sudah yakinkah untuk jalan sendiri setelah tidak lagi bergabung dengan mereka, atau sempat ada keraguan? Kalau keraguan kayak ada di persimpangan begitu tuh. Nah, keraguannya itu cuman di faktor keluarga aja. Harus jauh, dan nggak mungkin jauh beberapa minggu dong. Nggak bisa ya, misalnya tetap di Cianjur itu nggak bisa ya? Nggak bisa karena kita ngonten hampir, ya yang namanya awal-awal kita harus sering dong. Konten hampir setiap hari, dan aku recording juga ya, maksudnya tuh ruangannya udah di sana, udah di Jakarta gitu kan. Kalau di Cianjur ya gimana recordingnya gitu. Bolak-balik itu nggak mungkin juga ya? Nggak mungkin. Dan apa ya, nggak efektif lah gitu kan. Ya nggak apa-apa, ya belajar untuk mandiri. Kalau kayak grup kan kita apa-apa diingetin. Kalau sendiri sebenarnya bisa kita mengingatkan diri sendiri, cuman lebih ke mikir ya udah kita banyakan, kalau kita gini satu ya kita gini semua dong gitu kan. Kalau misalkan sendiri lebih ke tajem lah ngingetinnya gitu. Kamu tuh sendiri gitu, kamu harus lebih lebih sering mengingatkan diri kamu sendiri, sadar diri lah ya, lebih ke sadar diri gitu. Sempet kagok dong ya, tinggal di Jakarta sendiri lagi. Iya, apalagi bulan puasa. Aku sempat sehari itu makan itu aja karena nggak tahu aku harus makan apa. Karena aku anaknya bukan anak ceweknya gitu, kayak bisa masak, aku bisa enggak, aku tuh anaknya junk food banget. Jadi ya udah makan inilah, ya udahlah beli inilah gitu. Makanya aku sempet sakit loh. Karena iya, aku jauh dari keluarga karena benar-benar kayak itu bukan karena lupa makan kan? Lupa makan. Enggak, karena kangen kan biasanya tuh. Ya, homesick mungkin karena gitu kan? Ya pertama kecapean, terus aku mungkin otaknya tuh mikirnya tuh aduh kangen gitu, terus nangis terus. Itu pas seminggu pertama di Jakarta, aku nangis terus, ngelihat sesuatu yang misalkan ada bapak-bapak ada orang lagi main sama keluarganya, aku lihat nangis karena beneran karena aku tuh hampir setiap hari itu kalau sebelum tidur ngobrol bareng-bareng, terus malam minggu orang lain sama pacarnya, aku sama keluarga gitu, ngopi apa kan, pada suka kopi tuh sekeluarga, jadi ngomongin kopi, ngomongin apa, bercanda, jadi aduh pas jauh ngomong sama siapa. Jadi lagu kali itu bisa harusnya. Ya sebagian dari situlah. Harus dipaksain itu kan, Alma. Kalau nggak dipaksain kadang-kadang the power of kepepet itu kadang-kadang nggak muncul itu. Bener. Jadi harus sendiri, harus mandiri, nanti akan ide itu kan muncul. Tapi sekarang udah mulai nyaman. Udah mulai nyaman karena udah ketemu ada tim. Banyak teman. Iya, awalnya kan timnya tuh nggak ada ya. Bener-bener sendiri ya. Jadi
ada timnya cuman keluar masuk, jadi dia nggak stay ngurusin aku di Multimas. Cuman akhirnya adalah kesini karena makin sibuk ada tim tetapnya, jadi aku punya teman. Walaupun cowok-cowok doang ya udah. Gitu. Nggak masalah ya? Nggak masalah, yang penting punya teman. Gitu. Pacar nggak mempersoalkan? Nggak ada. Kalaupun dia mempermasalahkan dari dia zaman aja putih yang abu-abu belum boleh punya pacar loh Mas Ari sampai sekarang. Boleh, Mas, oh, boleh ya? boleh. Di putih abu-abu tuh boleh pacaran. Tapi cuman kita nggak boleh terlalu pertama nge-publish. Karena kita notabene kita anak sekolah dan kebanyakan followersnya itu kan anak-anak ya, yang suka sama putih abu-abu tuh anak-anak atau yang masih pada muda. Setidaknya kita harus mengajarkan sesuatu yang emang anak sekolah tuh kayak gini aja, gini gitu. Kalaupun pacaran jangan terlalu diekspos atau kayak gimana gitu aja sih. Maksudnya jangan terlalu, ya kita punya pacar sampai kita nggak fokus kerja gitu kan, atau sampai mempermasalahkan kerja, jangan. Takut mengganggu ya memang ya gitu. Kemarin digosipin sama Aming Sugandi itu nyaman atau terganggu itu? Enggak sih ya. Jadi enggak. karena Alma Tania kan nonton klipnya di kanal YouTube-nya Pongki Barata Songs itu, dia menggunakan talent, model video klipnya adalah aktor serba bisa Aming Sugandi. Sampai akhirnya digosipin. Itu bener apa enggak itu? Yang mana gosipnya nih? Banyak loh. Gosipnya aku sampai kaget ngelihat yang tek-tekan. Oh, ini banyak banget. Maksudnya tuh kayak misalkan Aming berubah karena aku, Aming berubah karena mau mempelai wanita, yang kayak gitu-gitulah. Yang kayak gitu-gitunya ya enggak lah, masa iya. Cuman lebih ke berteman gitu. Aku sama Kak Aming berteman, suka cerita-cerita juga gitu. Terus terakhir buka bersama bareng mana di Pondok Cabe ya? Bukber yang kayak gitu-gitu. Enggak ada sedikit pun kayak terkait aku tuh dia jatuh cinta padaku, aku jatuh cinta padanya. Enggak, kita hanya saling sayang ya. Maksudnya saling sayang tuh aku mengingatkan, dia pun mengingatkan gitu. Enggak berlebihan kayak gimana, ampun. Belum kali ya. Tapi awal ketika memilih si Aming sebagai talent, apa pertimbangannya? Apa? Sama sekali. Karena relate dengan liriknya Pongki Barata kah atau ada faktor lain? Awalnya tuh sama sekali enggak kepikiran mau ke Aming. Cuman kita itu H-4 mau syuting, kita sama sekali belum menyiapkan apapun. Krunya siapa, yang baju yang lain, bahkan baju pun adanya tuh pada H-1 malam lagi. Jadi kita tuh bingung mau talentnya siapa, asalnya tuh mau ya udah, maksudnya berceritanya aku juga, pas lip syncnya aku juga gitu, akhirnya mau tetap aku, cuman dipikir-pikir gak ada yang bikin boom gitu. Kita mikir apa ya, pakai talent siapa ya, kita mikir-mikir tuh, akhirnya aku buka handphone, lihat di Instagram ada kabar katanya gosip gitu kalau Kak Aming hijrah. Aku kan takut gosip doang nih kan, takutnya foto atau apa. Akhirnya aku bukalah Instagramnya Kak Aming, ternyata benar. Aku ajuin lah, ternyata yang produser yang lain-lain, oh ya bisa nih, bisa langsung ditelepon. Cuman masalahnya di tengah-tengah Kak Aming bilang Kak Aming nggak bisa. Akhirnya ya udah kita semua pasrah aja, udah pasrah gitu kan. Nggak bisa karena jadwalnya barengan. Iya. Akhirnya udah aja lah, aku aja gitu kan. Lama maksudnya pas sendiri? Sendiri. Itu kan kabarnya tuh pagi gitu. Gak lama, malam 11:30 aku ditelepon dari label kalau Kak Aming bisa gitu. Bisa, akhirnya jalan. Iya, kayak dapat berkah tuh ya. Iya, kayak pas baru aja mau merem dapat. Kenapa yang tadi nggak bisa tiba-tiba bisa dia? Nggak tahu ya, mungkin jadwalnya mungkin ada yang batal atau gimana, aku nggak tahu, nggak nanyain juga. Dan Alma memang sengaja ngosongin ya, ketika dia bilang nggak bisa, belum cari talent yang lain itu ya? Belum. Untungnya, karena emang udah, kita tuh pas ngelihat cerita Kak Aming langsung mau Kak Aming, nggak mau yang lain, karena udah pas gitu loh, udah pas. Akhirnya ya pas Kak Aming bisa, dan Kak Aming bilang katanya saya mau menceritakan semua kisah saya sampai Kak Aming bisa milih untuk hijrah seperti sekarang di lagu ini. Diceritain lah sama. Jadi memang relate dengan Aming terutama ya? Jadi kalau misalkan banyak yang bilang, oh bohong nih hijrahnya cuma buat video klip yang terang doang atau buat apa, enggak, beneran.
beneran. Ya mungkin kasarnya dia juga nggak mau kali harus berubah lagi untuk video klip. Cuman ya pertama mungkin profesional kerja. Kedua ya emang dia mau menceritakan bahwa dia tuh dulu sebegininya sampai akhirnya nggak gampang loh buat bisa hijrah kayak sekarang gitu. Mau cerita itu aja sih mungkin. Prosesnya juga nggak mudah, nggak mudah dan butuh waktu lama. Jadi dari awal ketika dia pakai baju perempuan seperti dulu yang glamor banget. Sampai kemudian hijrah memang storyboardnya dari Alma atau memang itu ide dari Aming kemudian itu Aming sendiri yang mau nyeritain. Oke. Aming sendiri. Jadi dari awal memang dia pengen pakai baju itu kemudian berubah itu memang dari ceritanya Aming banget itu ya? Ya emang kayak gitu kan? Nggak, artinya si Alma dan tim juga tidak mencampuri ya? Enggak lebih ke maksudnya ya kan tadi awalnya kami bilang mau menceritakan semuanya. Ya kita cuman memfasilitasi aja, cuma mau kayak gimana gitu. Kayak gini, kita juga bilang nggak apa-apa, nggak keberatan. Nggak apa-apa kok, emang mau menceritakan ini gitu. Dari situ juga nggak ketulusan kok, mana buktinya sekarang nggak jadi cewek lagi. Wis. Iya, didoakan ya mudah-mudahan. Semoga. Ya kita mah sebagai temannya, sebagai mungkin fansnya mendoakan aja lah. Tapi kalau misalnya dapat peran perempuan ya mungkin karena pekerjaan, profesionalitasnya ya, dia mungkin. sebagai aktor, keaktorannya kan memang diuji di situ. Iya, yang penting kesehariannya aja. Jadi asik-asik aja kemarin syuting dengan Aming tuh kemarin. Asik-asik aja, walaupun cuman sebentar ketemunya karena ke Aming tuh dari pagi sampai sore, aku dari sore sampai malam kan, jadi beda. Tapi ya asik-asik aja pas pertama ketemu, Kak Aming bentar lagi mau beres, aku lagi prepare. Ketemu ngobrol-ngobrol dikit, cerita-cerita dikit tentang ya gitulah kehidupan. Tapi jadi ikrip banget ya, akhirnya buka puasa bersama juga mau, diajak jalan juga mau gitu. Diajak buka bersama sama anak panti kan waktu itu ya, emang aku yang pengen ikut. Ngajakin dia, berarti ngajakin dia untuk... Enggak, itu acara Kak Aming. Jadi Kak Aming, jadi Kak Aming tuh mau buka bersama. Terus ngabarin lah, terus aku bilang aku mau ikut dong gitu. Oke. Nah, di situ mulai muncul gosip-gosip. Iya, dari situlah mulai. Tapi nggak apa-apa, Alma nanti pelan-pelan juga. Oh iya, ada loh namanya perempuan yang deket sama Aming namanya Alma Tania. Bukannya sebelumnya pernah ya? Pernah ya? Iya kan? Nah, apa harapan? Harapan. Setelah memutuskan solo karir, apa yang direncanakan Alma Tania setelah ini? Setelah ini mungkin ini akan menjadi sebuah perjalanan panjang ya. Ini titik awal ya? Ya, antara aku sama Mas Pongki. Jadi tungguin aja ke depannya bakal ada apa, bakal sebanyak Ajak apa. duet dong, Pongki Barata. Oh pasti. Lagu ini pun duet loh. Ini duet sama Pongki ya? Ini duet sama Mas Pongki. Lihat, dengerin aja terakhirnya. Kata Mas Pongki, saya ada kok, walaupun sedikit gitu. Mas Pongki yang bilang sendiri. Coba kalau misalkan Mas Pongki ada di sini pasti bilang kayak gitu. Saya ada loh di lagunya. Jadi gue minta nih Pongki Barata harusnya datang nih. Harusnya, lagi sibuk nih di Bali. Dulu gue terakhir ngobrol sama Pongki Barata itu masih mahasiswa. Jadi ngetok pintu itu dia masih bangun tidur itu. Ada fotonya tuh. Masih Sanata Dharma dia di Jogja, di Sleman. Selain nama Pongki, apa rencana Alma Tania? Pengennya ya itu bikin single sendiri, punya lagu sendiri. Selain itu belum ada sih, karena aku lagi pengen fokus dulu di musiknya. Tapi kalau ada tawaran buat apa, main series gitu atau apa, ya ayolah. Tapi belum ada ya? Udah ada? Ada, cuman ya... Ya kali nanti Aming bisa ngajak kan? Ya, bisa. Maksain ya, maksain banget harus sama Aming gitu. Enggak harus sama Kak Aming, ini mah jadi bikin gosip lagi nanti. Bikin konten cover song masih jalan? Masih jalan. Masih jalan. Oke, Sobat Eka. Alma boleh sebelum ditutup boleh refrennya atau kamu nyanyi satu lagu? Refrennya lagu Hati yang Terang boleh dinyanyiin. Apa? Refrennya? Refrennya aja atau yang panjang? Refrennya aja ya? Oke, boleh. Saat aku harus bisa untuk tentukan pilihan, Tuhan tolong pimpin aku dengan hati yang terang. Saat aku pun berjalan di dalam kegelapan,
Tuhan beri aku hati yang terang. Jangan lupa. Fullnya ada di kanal YouTube-nya Pongky Barata Barata Songs. Songs. Jangan lupa Jangan lupa ditonton, di like, comment, and subscribe. Oke. Dan streaming terus di semua digital streaming platform. Lagunya udah ada di Instagram, jadi kalian bisa pakai soundnya. Udah apa? Terima kasih Alma Tania Oke, sudah mampir ke sama-sama. Warta Kota. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Ditunggu karya berikutnya. Terima kasih Sobat WK sudah nonton obrolan saya dengan Alma Tania yang sekarang memilih jalan sendiri. Ya. Ditunggu karya berikutnya. Oke. Sehat semua. Terima kasih dan wassalam. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.